di sini perkenalkan nama saya Muhammad. Di sini saya akan melakukan pelaksanaan konseling kelompok. Sebelumnya terima kasih dari kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melaksanakan konseling kelompok. Baik, sebelum memulai konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, di sini konseling kelompok hari ini itu adalah tugas. Sebelumnya udah ada yang belum apa itu konseling kelompok? Kalau belum, boleh di HP. Kalau ada yang bisa jawab, langsung jawab. Kalau ada yang belum nggak tahu, nanti saya jelaskan. Berdoa selesai. Siapa ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Apa jawabannya? Konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling percayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mengerti. Oke, baik. Nah, jadi kalau dalam bimbing kelompok itu tadi yang teman sudah dibacain. Nah, di sini juga ada tujuan fungsi layanan bimbingan kelompok adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak dan mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada banyak orang, yang bertanggung jawab pendapat yang dikemukakan, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi atau gejolak kejiwaan yang bersifat konseling kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga Perencanaan pelaksanaan bimbingan kelompok itu adalah di sini saya akan membahas topik tugas yang berjudul adalah pelecehan seksual. Saya di sini sebagai ketua peran konselor adalah supaya kalian merasa berpikir apa yang bermasalah kegiatan sehari-hari ini. Contohnya kayak pelecehan seksual. Lo tau kan pelecehan seksual apaan? Ya, terus apa? Apa? Catcalling. Ya, catcalling.
godain cewek jalan. Cuma godain banci. Oh iya, di sini juga saya belum saya belum mengetahui nama-namanya. Iya, belum. Iya. Bukan, Namanya siapa? Nama saya Dava. Ya, kenalin dong dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava dari kelas 12 AKL Single ya? di rumah. Ini Kebun Baru. Nama saya Ahmad Ridwan dari kelas 12 AKL, rumahnya di Kolong. Jalan Rambutan. Saya Muhammad Alif dari kelas 12 AKL, rumah saya di Tebet. Saya Livia Zahra dari kelas 12 AKL, tinggalnya di Pasar Mini. Saya dari kelas 6 AKL, tinggalnya di Kebun Baru. Saya Dinda Putri Lestari dari kelas 12 AKL, rumahnya di Jatinegara. Saya Naswa Ilma Karima dari 12 AKL, rumah saya di Swadaya. Nah, baik, di sini sebentar. Kalian tahu belum pengertian pelecehan seksual itu apa? Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Nah, jadi pelecehan seksual itu yang tadi ada di pengertiannya itu, jadi pelecehan seksual itu sangat bahaya untuk di kalangan anak-anak remaja, karena pelecehan seksual itu banyak juga, kayak misal kayak di tempat umum, kadang-kadang juga kan ada maksudnya yang kayak orang gila tuh yang sering mengasih lihat kelaminnya gitu kan, banyak. Nah, di sini juga pelecehan seksual itu adalah suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban kasus pelecehan seksual yang kian bermarak terjadi. Meski demikian, masih banyak orang yang tidak mengenali cirinya. Akhirnya itu akibat sangat sulit untuk mencegah tindakan tersebut, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Yang mengetahui jenis-jenisnya pelecehan seksual kemudian dapat menjadi bentuk perlindungan pada diri sendiri. Nah, itu sudah ada yang tahu belum jenis pelecehan seksual itu apa? Coba cari pelecehan. Ya. Hal yang tidak lakukan.
dong, jangan ini dulu. Boleh. Satu, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas korban. Dua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Tiga, menyampaikan ucapan yang membuat keraguan, lelucon, dan atau simulan yang bernuansa seksual pada korban. Nah, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual itu adalah sesungguhnya merujuk kepada tindakan yang bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik. Misalnya kayak megang-megang, tahu kan? Iya. Ada kontak yang berdasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Dan tindakan sendiri termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan yang bernuansa seksual serta keinginan seksual, colikan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga kemudian mengakibatkan kesenangan nyaman atau dosa tidak menggunakan batasnya. Jadi kayak misalnya nih, terus mau pegang-pegang, jadi mata pada turun, gitu. Sini udah tahu ada yang tahu pelecehan Gender tapi nyaman mereka. Iya. Nggak boleh dong, nggak boleh lah. Nah, kalau misalnya cewek bisa, saya boleh sih kak. Cewek bisa Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh cuti-cutian gue. Nah, di sini pelecehan itu adalah pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya, diantaranya termasuk komentar yang menghina atau gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, lelucon, cabul, juga humor tentang seksi atau wanita pada umumnya. Di sini ada perilaku menggoda. Perilaku menggoda adalah perilaku seksual yang kemudian menyinggung tidak pantas dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti meski telah ditolak serta ajakan sejenisnya. Jadi kalian pernah gak kalau misalnya kayak lagi deketnya sama perempuan, pasti pernah telepon kan? Telepon maksa-maksa nggak diangkat, telepon terus. Saya deketin dari belakang mabar. Kalau dari perempuan pernah Nah, yang ketiga itu ada penyuapan seksual. Penyuapan seksual adalah permintaan aktivis
seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Oh, ini harus kita. Ya misalnya kayak ajakan yang antara laki dengan perempuan, terus perempuannya mau nanti gua kasih imbalan. Nah, rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Nah, jadi kayak yang tadi saya bilang, yang berjanjian, terus kan banyak tuh sekarang kayak yang apa namanya, prostitusi online. Kan banyak tuh. Nah, yang keempat itu ada pemaksaan seksual. Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabulan promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan. Nah, jadi sekarang itu banyak nih. Misalnya kayak pelecehan seksual, misalnya perempuan nggak mau terus ancamannya pembunuhan. Kadang-kadang tuh sering terjadi di kalangan pekerjaan antara bos dan pekerjaannya. Pokoknya kalian pernah tahu? Banyak kan juga udah banyak. Iya, itu contohnya kayak di berita juga banyak kan. Jika kamu menerima perlakuan seperti itu, segera laporkan ke orang terdekat atau memberikan kepada pihak yang berwajib. Jadi misalnya kalian di login atau di apa, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau teman terdekat atau orang yang ada di sekitaran kalian. Di sini juga ada jenis pelecehan seksual berdasarkan perilakunya. Menurut perilakunya, pelecehan seksual kemudian dibagi menjadi 10 jenis. Yaitu 1, komentar seksual mengenai tubuh orang lain. Misalnya nih, ada laki-laki, misalnya kayak di kereta, kayak di tempat umum, kayak di bis. Karena ada tuh emang ada yang sengaja, kadang-kadang ya dempet, mendapatkan alat kemaluannya kepada perempuan. Banyak kan? Nah, yang kedua itu ada kajakan seksual. Awal-awalnya deketan, teman dari teman dulu, jadi teman terus deket, chattingan. Jadi nanti ada tertuju kepada seksual. Nah, yang ketiga itu ada isyarat seksual. Tahu gak isyarat seksual? Yang tadi. Kegiatan sekali. Gak usah dicontohin nih. Ini apa? Yang kelima itu ada lelucon seksual. Ada dari kalian pernah nggak? Sering. Jujur banget. Menyendiri sendiri secara seksual di depan orang lain. Jadi ini kan jenis-jenisnya kan ada. Tadi ada yang pertama komentar seksual mengenai tubuh seseorang, terus ada ajakan seksual. Nah, yang kelima itu ada menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain. Ya, betul. Kayak sengaja. Itu. Yang ke-9 itu berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain. Jadi kayak kalian nih habis ulang merah, pamer ngomong ke orang.
nom itu adalah gabungan gambar, cerita ataupun sebagai benda seksual. Ini ada yang mau jawab cerita seksual? Kalau bimbingan kelompok itu harus sebenarnya harus dari kalian yang aktif. Saya cuma nanya poin-poinnya doang.